Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma ya 'alim. Al-hadirin al-hadirat jamaah salat Isya dan tarawih hadirin pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke malam ke-17 dari bulan Ramadan. Berarti 16 hari sudah kita lewati tanpa terasa. Hari ini sudah masuk ke malam ke-17, yang mana biasanya saya kalau ceramah tarawih itu kadang-kadang sampai mukaddimah bingung mau nyampein apa. Tapi udah mukaddimah biasanya datar begitu aja ada yang sampein kan itu. Barusan ditanya tema apa ya? Malah saya bingung ini. Tema apa ini? Nah, teringat malam ini malam ke-17 Ramadan, yang mana di Indonesia identik dengan malam Nuzulul Quran, karena memang ini merupakan salah satu pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran itu turun pertama kalinya di tanggal 17 Ramadan, sehingga Ramadan pun dikenal dengan istilah Syahrul Quran. Banyak sekali penamaan untuk bulan Ramadan karena kemuliaan dari bulan Ramadan itu. Di pembahasan tarawih yang lalu saya membahas tentang Ramadan adalah Syahrus Sabr. Kemudian Ramadan juga Syahrus Shadaqah. Kemudian Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Bahkan hanya ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sampaikan kalimat Ramadan itu hanya satu kali dalam Al-Qur'an, dan itu pun bukan tentang puasanya, tapi tentang Al-Qur'an. Tapi rangkaiannya ayat itu ada di rangkaian kewajiban ayat tentang puasa. Sehingga kewajiban puasa ini yang 1 bulan penuh itu Rasulullah SAW lakukan di bulan Ramadan, karena ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran ini. Allah menyampaikan di rangkaian ayat tentang puasa. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena kalimat ini sangat menarik, Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kata unzila, dari kata anzala, yang mana asal katanya adalah nazala. Ya, nazala yang zilu. Kemudian dimuta'addidkan dengan hamzah qoblal fa. Kalau bahasa santri mah, bahasa pesantren mah, ditambah dengan hamzah qoblal fa jadi anzala. Ya. Anzala majhulnya jadi unzila. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan nazala atau nuzila. Kita menemukan kalimat itu dalam Al-Qur'an kan? Nazala atau nuzila. Padahal maknanya sama-sama muta'addi.
ya, sama-sama mutaaddi. Kalau dalam bahasa Indonesia mah ini memakai imbuhan kan, karena ada yang menurunkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dimajhulkan itu disebutnya maknanya adalah diturunkan. Unzila maknanya diturunkan. Nuzila juga maknanya diturunkan. Itulah gak enaknya bahasa Indonesia. Ya, padahal beda jelas kalimat bahasa Arabnya. Tapi inilah kayaknya bahasa Arab yang tambahan sama-sama. Nuzila pun sama dari kata nazala yang artinya turun. Ya, unzila diturunkan dengan ditambah hamzah qoblal fa. Kemudian nuzila ini mudha'af, yakni ditambah ain fi'il yang serupa dari nazala. Jadi dari nazala jadi nazzala. Kemudian dimajhulkan jadi nuzila. Ini secara makna dalam bahasa Arab itu berbeda. Gitu. Kalau unzila ini para ahli bahasa mengatakan bahwa turunnya secara sekaligus. Gitu. Kalau nuzila ini turunnya berangsur-angsur. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat memaknai tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ini. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an ini. Syekh Manda'ul Qattan di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Qur'an, beliau menyampaikan satu pembahasan tentang nuzulul Qur'an, yakni tentang diturunkannya Al-Qur'an. Maka setidaknya beliau menyimpulkan ada 3 pendapat para ulama tentang unzila fihil Qur'an ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ini, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama maknanya adalah Al-Qur'an turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu di bulan Ramadan, yang bertepatan dengan malam Al-Qadar, yakni malam yang diberkahi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin." Kan tadi saya sampaikan diberkahi kan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu ya di malam yang diberkahi, ya di malam yang diberkahi, yang mana maknanya di sini adalah malam Al-Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sehingga apa? Baik di dalam surat Al-Qadar ataupun di surat Al-Baqarah itu kalimatnya sama-sama memakai anzala. Di surat Al-Baqarah Allah mengungkapkannya dengan unzila, yang dimajhulnya diturunkan. Kalau di dalam surat Al-Qadar Allah memakai anzala, yakni menurunkan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Sehingga ini para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah turun Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang mana bertepatan dengan malam Al-Qadar. Sementara malam Al-Qadar ini Allah rahasiakan terjadinya kapan. Yang jelas di bulan Ramadan itu pasti ada satu malam yang Allah rahasiakan, yang keutamaannya adalah khairun min alfi syahr. Maka dari sini Rasulullah SAW memberikan bocoran untuk kita semua. Ya, ini ngasih bocoran Rasulullah SAW. Taharrau lailatul qadri fi 'ishril awakhir min Ramadan. Kejarlah, carilah malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, makanya manfaatkan bocoran dari Rasulullah SAW ini untuk memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Ya, momen yang tentunya sangat berharga. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sini para ulama berbeda pendapat.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hal ini dari sisi tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 25 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tanggal 23 Ramadan. Karena memang di sini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, kejarlah atau carilah malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Yang jadi masalahnya tahun ini awal Ramadannya beda, ya kan? Muhammadiyah dari hari Sabtu kemarin itu ya, kemudian keumuman, kan gitu. Sekarang bagi orang-orang Muhammadiyah yang memulai dari hari Sabtu, sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Ini yang jadi masalah, ya kan gitu. Sehingga apa? Berarti kita cari tiap hari nih. Gak ada istilah tanggal ganjil, gak ada istilah tanggal genap. Karena apa? Ketika kita ganjil di Saudi mah genap, ya kan? Karena Saudi pun memulainya hari Sabtu. Nah itu, ini keanekaragaman perbedaan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh terfokus hanya di tanggal-tanggal ganjil saja, begitu. Karena apa? Harus dicari semuanya, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang dimaksudkan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ini adalah tanggal 17 Ramadan. Sehingga lazim di Indonesia memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Saya bersyukur perbedaan pendapat ini kalau mengakibatkan jadi tanggal merah. Walaupun sebetulnya tanggal saya, kalender saya semuanya merah. Ya, gitu. Kebayang kan? Tanggal 17 nih nuzulul Quran biasanya merah, gitu kan? Kemudian nanti tanggal 21 merah lagi. 23 merah lagi. Tidak ada yang mengatakan pendapat itu. Sama seperti halnya lahirnya Rasulullah SAW. Itu berbeda pendapat. Walaupun masyhurnya di Indonesia tanggal 12 Rabiul Awal itu pendapat Ibnu Hisham di dalam sirah Ibnu Hisham. Kemudian Syekh Sufyan Rahman Al-Mubarakfuri beliau mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan tanggal 14, 15, 16, 17 Rabiul Awal. Jadi nggak ada yang sepakat di situ. Ya, saya harap justru keanekaragaman perbedaan pendapat ini jadi satu kesepakatan untuk jadi tanggal merah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kedua dari nuzul Quran ini adalah maksudnya ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, yang tempatnya di Gua Hira di puncak Jabal Nur itu terjadi pada bulan Ramadan. Allah menurunkan pertama kalinya lewat malaikat Jibril. Nah, pendapat yang ketiga, Syekh Manaqul Qattan menyampaikan ini menyatukan pendapat yang pertama dan kedua, yakni turun secara sekaligus itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian turun pertama kalinya pun itu di bulan Ramadan juga. Ya, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Maka karena bulan Ramadan ini merupakan syahrul Quran, sehingga para salafus sholihin mereka di bulan Ramadan itu sangat memperhatikan Al-Quran. Sangat memperhatikan Al-Quran. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum di luar bulan Ramadan mereka menghatamkan Al-Quran itu antara 3 sampai 15 hari. Hatam satu kali Al-Quran. Itu. Ada yang 3 hari satu kali hatam. Seperti halnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Umar. Itu di luar bulan Ramadan itu 3 hari satu kali hatam. Gitu. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Dzar Al-Ghifari pun begitu juga, sahabat yang lain rata-rata 7 hari satu kali hatam. Sampai paling lambatnya 15 hari satu kali hatam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Di bulan Ramadan
mereka hentikan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang rata-rata menyibukkan mereka supaya mereka tersibukkan dengan Al-Quran. Sehingga apa? Rata-rata para sahabat radhiyallahu anhum mereka hatam 1 hari 1 kali hatam sampai 3 hari 1 kali hatam di bulan Ramadan. Gitu. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau di bulan Ramadan itu menghentikan majelis hadisnya karena ingin fokus menghatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan, beliau hatam Al-Quran di 1 rakaat qiyamul lail. Mau dicoba? Utsman bin Affan 1 rakaat qiyamul lail beliau hatam Al-Quran. Bayangkan, saking cintanya terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i, beliau sedikit menghatamkan Al-Qurannya di bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan beliau hatam 60 kali hatam. Artinya berarti 1 hari berapa kali hatam? 2 kali hatam itu di luar sholat, belum di dalam sholatnya. Begitulah salafus sholihin, mereka saking cintanya terhadap Al-Quran, maka tentunya ketika kita berdoa tiap hari, tiap waktu, tiap saat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para mufassir mengatakan bahwa an'amta 'alaihim itu ditafsirkan dengan ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Akan disandingkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin. Kira-kira kita mau disandingkannya dengan yang mana ya? Kira-kira pantasnya maksudnya ya? Pantasnya kira-kira dengan yang mana nih? Kalau kualitas interaksi kita dengan Al-Quran masih jauh gitu. Sementara para sholihin zaman dulu itu, salafus sholihin, mereka tuh Masya Allah di bulan Ramadan itu ada yang 1 hari 2 kali hatam, 1 hari 1 kali hatam, dan paling lambat di bulan Ramadan itu 3 hari 1 kali hatam. Sementara doa kita harus dipertanggungjawabkan, kira-kira pantasnya dengan yang mana nih? Kalau kita masih jauh dari berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yuk, mari kita sama-sama tingkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Setidaknya di bulan Ramadan ini kita harus punya targetan kira-kira mau berapa kali hatam. Tapi tidak bisa diganti dengan Al-Ikhlas 3 kali. Ya kan begitu kan? Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, 1 kali hatam. Itu tak bisa. Tapi yuk, mari kita sama-sama tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, terutama khusus untuk Ramadan ini. Para salafus sholihin mereka berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.